Halo guys, selamat datang di Japsul Tutorial bersama saya Nanda Disaputra sebagai Android Engineer. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berhasil membahas materi mengenai perbedaan web content dan match parent untuk satuan ukuran atribut tinggi maupun lebar dari view yang kita buat. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi dengan pembahasan mengenai perbedaan gravity dan layout gravity untuk atribut yang dapat kita tambahkan ke dalam sebuah view. Menarik bukan? Yuk langsung saja kita bahas perbedaan gravity dan layout gravity. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gravity. Gravity digunakan untuk membuat atau mengatur tata letak dari suatu konten yang berada di dalam view. Jadi atribut gravity yang kita tambahkan ke dalam view, maka kita dapat mengatur dengan atribut tersebut untuk konten yang berada di dalam view berada di sebelah kanan, tengah, kiri, ataupun atas, bawah dari suatu view atau widget. Sebaliknya, jika layout gravity, maka yang diatur adalah tata letak widget atau view-nya. Jadi ketika kita menambahkan atribut layout gravity ke dalam sebuah view atau view group, maka dia akan mengatur tata letak dari sebuah view. Nah, view-nya dapat kita atur di bagian atas, kanan, kiri, bawah, atas, bawah, kanan, kiri, dan lain-lain. Jadi perbedaannya adalah jika gravity dia untuk mengatur tata letak konten yang berada di dalam view, sedangkan untuk layout gravity yang diatur adalah tata letak dari view-nya. Dia mau ditata di sebelah mana, itu adalah layout gravity. Agar lebih paham mengenai perbedaan gravity dan layout gravity, maka alangkah lebih baiknya saya akan memberikan contoh secara langsung dengan mempraktikkannya di Android Studio. Nah, di sini kita sudah menyiapkan sebuah view, tag view. Kita akan lihat di sini terdapat atribut layout width dan layout height. Untuk materi layout width dan layout height telah kita bahas di tutorial sebelumnya. Nah, di sini terdapat lebar menggunakan satuan match parent sehingga dia menutup seluruh ruang kosong yang berada di samping kanan. Dia akan menyesuaikan dari ruang kosong yang masih ada, dia akan tertutup. Sedangkan ketika kita menggunakan web content, maka dia akan menyesuaikan dari kontennya, bukan dari ruang kosong maupun parentnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan praktekkan. Untuk yang pertama adalah gravity. Kita akan mengetahui fungsi dari atribut gravity di dalam sebuah view. Gravity. Nah, di sini kita dapat memilih dia akan diatur di sebelah mana kontennya, sebelah tengah, kiri, atau kanan. Start itu untuk kiri, end untuk kanan. Kemudian di sini bisa diatur di sebelah bawah, atas, center vertikal, dan lain-lain. Nah, saya akan mempraktekkan di sini sebagai contoh menggunakan layout atribut gravity. Dengan atribut gravity saya akan menambahkan atau mengatur tata letak dari kontennya ke sebelah tengah. Seperti ini. Dia akan berpindah ke sebelah tengah untuk konten tutorial Japsul teknologi. Yang tadinya berada di sebelah kiri, dia akan berpindah ke sebelah tengah. Nah, untuk defaultnya sendiri dia akan di sebelah
kiri ketika kita tidak menambahkan atribut gravity maupun layout gravity di dalamnya. Nah, kita dapat mengatur tata letak atribut di dalam sebuah view di sebelah kanan. Nah, seperti ini dia akan berada di sebelah kanan. Kita bisa lihat di sebelah kanan dari tampilan yang dihasilkan tutorial Jaview teknologi berpindah ke sebelah kanan. Yang tadinya tengah, kita bisa start. Nah, untuk start sendiri dia berada di sebelah kiri, namun secara defaultnya dia sudah berada di sebelah kiri. Kemudian bisa di top. Nah, seperti ini biar lebih kelihatan saya akan tambahkan padding. Nah, jika kalian belum tahu fungsi dari padding, kalian bisa pelajari di tutorial sebelumnya. Saya akan tambahkan menjadi 24. Di sini 24 SDP. Ada gravity-nya top. Bisa dilihat center, kemudian kita bisa tambahkan center dan top seperti ini, top. Kita bisa lihat kalau lebih kelihatan lagi. Nah, seperti ini. Nah, dia akan berada di sebelah tengah kanan. Dia akan berada di sebelah tengah bagian bawah. Start. Nah, seperti ini dia akan berada di sebelah tengah bagian kiri. Sedangkan saya akan coba sini top. Nah, dia akan berada di sebelah atas sebelah kiri. Kemudian atau bottom. Nah, dia akan berada di sebelah bawah kiri. Kemudian center. Nah, seperti ini bisa kita lihat center atau top. Di sini bisa lihat bottom, saya bisa lihat tata letaknya dia berubah, center atau bottom to bottom juga bisa. Namun jika bottom to bottom biasanya dia akan seperti ini. Kalau hanya satu center seperti ini, jangan lebih kelihatan buat konten. Nah, seperti itu teman-teman mengenai materi apa sih fungsi dari atribut gravity di dalam sebuah view. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari layout gravity agar kita mengetahui perbedaan dari atribut gravity dan fungsi dari layout gravity. Nah, layout gravity, ketika saya menambahkan layout gravity center, maka yang berubah adalah view-nya, bukan konten yang berada di dalam view. Misalkan di sini saya buat ke bawah, bottom, secara default dia berada di sebelah atas. Bisa kita lihat, kita bisa lebih tahu apa sih fungsinya. Start, bisa kita lihat center, dan kita juga tambahkan, bisa kita tambahkan di sini top, center, top, maka dia akan seperti ini. Center, bottom. Nah, kita bisa lihat apa sih bedanya. Jadi kesimpulan dari pembahasan mengenai perbedaan gravity dan layout gravity,
Jika Gravity dia mengatur konten yang berada di dalam view, sedangkan layout Gravity dia digunakan untuk mengatur tata letak dari view-nya. Gravity untuk tata letak konten yang berada di dalam view, layout Gravity untuk tata letak view-nya. Seperti itu perbedaan mengenai Gravity dan layout Gravity. Karena kita sudah berhasil membahas mengenai perbedaan Gravity dan layout Gravity, maka untuk pertemuan kali ini saya akan akhiri. Namun jangan lupa subscribe, like, komen agar saya dan tim Devsul Teknologi lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukasi yang bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar membuat aplikasi Android. Jangan lupa ikuti tutorial selanjutnya yang lebih menarik. Cukup sekian dan terima kasih.